Oke guys, selamat datang di HZAV Channel. Ya, jadi di video kali ini aku mau memperlihatkan atau membahas sedikit ya partai dari Praggnanandha versus Parham Magsudlo. Langsung aja di sini Praggnanandha memegang buah putih ya, dia memegang buah putih dengan mengawali langkah E4 lalu dibalas oleh hitam atau Parham Magsudlo dengan C5 ya dari sini juga ini udah kelihatan ya, ini udah terlihat kalau permainan ini mengarah ke permainan Sisilia ya, tapi kita belum tahu Sisilia yang dimainkan itu seperti apa gitu ya. Lalu sini langkah selanjutnya adalah yang dimainkan Praggnanandha, kuda F3 dibalas dengan D6 ya, ini adalah ciri khas sekali dari Sisilia. Lalu di sini tentunya D4, CX D4, kuda X D4 ya, ini udah biasa opening seperti ini. Lalu di sini kuda F6 ya. Di sini Praggnanandha melangkahkan kuda C3 tentunya ya. Lalu dibalas oleh Parham dengan A6 ya. Sepertinya ini akan menjurus kepada Sisilia Najdorf. Sepertinya ya. Kita lihat aja langsung di sini langkah dari Praggnanandha adalah A3 ya. Ini menarik ya. Biasanya kalau Sisilia di sini ya, kalau dia akan rokade panjang itu biasanya dia melangkahkan F3 ya. Biasanya dia melangkahkan ini untuk nantinya gajah hitam ke sini dan menteri ke sini ya, biasanya seperti itu. Tapi di sini Praggnanandha melangkahkan pion H3 ya. Lalu di sini hitam menjawab dengan mengusir kuda ke E5 ya, pion E5 mengusir kuda seperti ini. Nah, biasanya kuda ini larinya itu ada beberapa pilihan ya, ada yang ke sini, umumnya ya ke situ. Lalu ada juga yang ke sini atau bisa juga ke sini ya. Ke kuda F3 itu biasanya kalau dia akan melakukan rokade pendek ya. Kalau misalnya dia mau rokade panjang biasanya kudanya ke B3 ke sini. Langsung aja di sini ya, dia Praggnanandha melangkahkan kudanya ke F3 ya, sepertinya dia akan melakukan rokade pendek. Ya, di sini selanjutnya langkah yang dilakukan oleh Parham adalah menteri C7. Ini adalah ciri khas dari Sisilia ya. Menterinya berada di C7. Karena ya belum ada titik serang. Ada juga variasi yang menterinya di sini ke sini, ada juga yang di situ ya menterinya. Langsung aja di sini putih mundur kudanya ke mundur ke H2. Ini sedikit unik ya. Kudanya mundur ke H2 berarti dia mungkin akan melakukan manuver di sini kemungkinan, atau dia akan melakukan manuver mendorong pion di F4. Menarik ya, karena di sini posisi raja masih di tengah ya. Ini keadaan rajanya masih terbuka seperti ini, dia sudah mau melakukan sebuah manuver ya dengan langkah yang tidak biasa ya. Ini kuda ke H2 ini jarang sekali dimainkan. Lalu di sini kita lihat aja selanjutnya jawaban dari hitam adalah kuda ke D7 ya, itu umum dimainkan seperti itu. Lalu di sini Praggnanandha, oh iya, dia melakukan manuver kuda ke G4 ya, dengan tujuan nanti mungkin jika ini dimakan ke sini, mungkin dia menterinya akan ke sini, atau bisa aja ini pion yang dimakan ini agar benteng ini bisa leluasa ke sini ya, seperti itu mungkin ya. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah mendorong pion B5 tentunya ya, dia akan mengaktifkan gajah ke B7 ya, seandainya raja rokade pendek nanti gajahnya bisa lurus ke G2 sini. Seandainya Praggnanandha rokade panjang pun ini pion udah siap ya di depan keduanya.
Lalu di sini jawaban dari putih adalah udah mundur kembali ke E3 ya. Saya rasa di sini Pragnananda ini terlalu banyak langkah memainkan kuda ya. Tadi pertama kuda ke H2 ya, lalu yang kedua kuda ke G4, lalu sekarang kuda ke E3. Dia berturut-turut ya, 3 langkah berturut-turut menjalankan kuda. Ini mungkin kurang baik ya, sampai seperti itu. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah kuda ke B6 ya, dia dengan terangnya banyak, bisa ke sini, bisa ke sini seperti itu, ataupun ke sini juga bisa, yang nantinya benteng akan ke sini ya, mengancam di sini, lajur ini diancam. Lalu di sini jawaban dari Pragnananda adalah A3 ya, A3 tentunya mencegah dorongan pion ke sini ya. Lalu di sini hitam menjawab dengan gajah ke E7. Tentunya hitam mempersiapkan untuk rokade ya, seperti itu, mengamankan raja terlebih dahulu dibandingkan melakukan serangan secara buka-bukaan, karena raja di sini harus terlindungi terlebih dahulu ya, dimana melihat lawan ini adalah memang pecatur-pecatur yang sangat handal dalam memainkan buah caturnya. Ya, langsung aja di sini langkah dari putih adalah gajah ke D3 ya. Ya, mengembangkan perwiranya, sepertinya Pragnananda pun akan melakukan rokade pendek terlebih dahulu. Lalu di sini gajah ke E6 ya. Dan ini menteri ke F3. Di sini bermain Sisilia yang dimainkan ini mungkin tidak terlalu terbuka seperti Sisilia yang biasanya ya, varian rokade panjang dan hitam rokade pendek itu saling serang ya. Tetapi di Sisilia seperti ini memerlukan ya banyak lika-likunya ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Lalu di sini jawaban dari yang melangkahkan pion G6 ya. G6, pion G6 itu untuk ya, kita lihat aja nanti ya. Oke, langsung aja di sini putih menjalankan rokade pendek tentunya ya, sudah dipersiapkan, dan hitam ya, ini menarik ya, ini langkah yang sangat bagus sekali karena ini grafik di sini juga naik ya, dengan kuda mundur ke situ menambah grafik. Langkah yang kurang baik untuk hitam tapi bagus untuk posisi putih ya, ini sangat bagus. Lalu di sini jawaban dari putih adalah gajah ke D2. Gajah ke D2, lalu hitam menjawab dengan kuda ke C5, dan di sini gajah mundur ke E2. Lalu di sini hitam rokade pendek, tentunya dia mengamankan raja terlebih dahulu. Lalu di sini Pragnananda melangkahkan, dia melakukan pengorbanan ya. Dia melakukan pengorbanan seperti ini. Jika ini dimakan ke sini, pion gimana ya? Dia dimakan, mungkin dimakan balik kali ya. Ya, ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi kan ada gajah di sini ya. Kita lihat aja. Tapi menurut grafik ya, langkah Pragnananda kuda ke F5 ini kurang baik ya, menurunkan grafik kemenangan untuk putih ya. Itu kita lihat aja ke depannya. Ya, dimakannya oleh gajah ya. Lalu di sini dimakan oleh pion. Lalu pion dorong ke D5 ya. Di sini Parham Magsudlo semakin menguasai sentrum ini ya. Lalu di sini langkah dari Pragnananda adalah dengan gajah ke H6 ya, dia mengancam benteng ini ya. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah ke D8 ya, tentunya mengawal pion ini. Lalu di sini jawaban putih adalah benteng D1 ya, tentunya maju pionnya ke E4 ya. Ini langkah yang baik menurut Stockfish karena grafik untuk putih semakin menurun dan untuk hitam semakin banyak ya.
Ya, lalu kita lihat di sini jawaban dari Pragdananda adalah menteri ke G4 ya. Di sini menteri ke G4 tentunya melakukan pinning terhadap raja ya seperti ini agar pionnya bisa makan ke sana ya. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah kuda ke A4. Tapi di sini sejauh ini posisi masih sedikit unggul hitam ya. Kalau secara materi masih sama, tapi posisi sedikit unggul hitam, hanya sedikit saja, jadi masih banyak kemungkinan yang terjadi ya. Lalu di sini jawaban dari Pragdananda adalah ya, di sini jawaban dari Pragdananda adalah makan kuda di A4, jadi makan kembali oleh kuda. Lalu memakan pion di G6, dimakan kembali oleh pion. Dan ya, dia melangkahkan F4 ya. Ini adalah kesalahan yang cukup bisa diperhitungkan ya, karena grafik menurunnya itu sangat banyak ya oleh stokis ini dengan majunya pion ke F4 ini. Lalu di sini jawaban dari Farham adalah skak ya, dan Pragdananda geser rajanya ya, semakin menurun saja grafiknya ini. Lalu di sini hitam ster ya, pion F5-nya maju, lalu menteri mundur ke G3 ya. Pion yang ini nggak bisa dimakan ya karena di sini ada menteri. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah kuda makan pion B2. Ya, di sini kuda mengancam benteng ya, kuda mengancam benteng dan sekaligus Farham unggul satu kuda ya di sini. Lalu di sini jawaban dari Pragdananda adalah Lalu di sini jawaban dari Pragdananda adalah bergeser benteng ke B1 ya, mengancam kuda. Kudanya tentunya lari ke C4 ya. Ini sedikit menambah grafik untuk Pragdananda ya. Lalu di sini pionnya maju ke A4 ya. Itu pion nggak bisa dimakan oleh pion. Kenapa? Karena ada pinning ke menteri ya. Nantinya menterinya kena. Jadi di sini rajanya terlebih dahulu yang maju. Di sini ada kemajuan ya grafik dari Pragdananda berkat majunya raja dari Farham ini. Lalu sekarang jawaban dari Pragdananda adalah makan kuda. Nah, ini adalah kesalahan yang bisa diperhitungkan kembali ya, dia makan kuda ini. Lalu di sini jawaban dari Farham adalah makan gajah ya, sama saja. Lalu di sini semakin menurun ya grafiknya, dia melangkahkan gajah B3. Lalu benteng ke C8 ya. Pas Pragdananda makan pion makan kembali. Di sini benteng ke D1. Sebenarnya sini posisi Pragdananda udah nggak enak ya, udah nggak enak, ruang geraknya sedikit, terus ancamannya pun masih belum bisa nembus ya, karena kita lihat di sini kalau mau skak ke sini pun di sini ada gajah ya, nggak bisa. Kalau mau majuin pion ke sini ini butuh tempo dan langkah kelanjutannya masih dipertanyakan nih. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah maju terus pion ke D4 ya, dijawab dengan menteri ke F2 ya, ini menteri akan membantu pertahanan. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah benteng ke C3. Benteng ke C3. Sepertinya dia akan menguasai di jalur ini ya. Dan kita lihat aja. Di sini Pragdananda melangkah benteng ke A1 ya, tentunya ingin menguasai lajur A itu. Dan di sini menteri ke F6 ya, menarik ini menteri ke F6. Tentunya di sini kalau untuk hitam ini banyak manuver yang bisa dilakukan ya, masih luas sekali ruang geraknya. Lalu Pragdananda menjawab dengan benteng A7 ya, dengan ya melakukan ancaman terhadap ini. Nanti jika menterinya lari, dia bisa ikut memakan gajahnya ya. Lalu di sini jawaban dari itu adalah ya, dia memilih untuk melakukan peraduan menteri ya, si Farham ini. Lalu menteri mundur, pionnya maju ya. Di sini Pragdananda semakin tertekan ya posisinya. Lalu ster ini pion digratiskan ya. Oh iya, pionnya digratiskan karena seandainya ini nanti makan ke sini, Pragdananda bisa makan benteng gajah itu ya. Lalu di sini tentunya dia
mengorbankan menterinya ya, menterinya dikorbankan seperti itu. Karena mungkin dia akan, ya kalau dia makan menteri ya sama aja ya, kalau ini makan menteri sini, ini ada kesini dulu ya sama Sterskak seperti itu, menterinya kena juga menterinya ya. Lalu di sini dimakan dulu, dimakan menterinya, dan ya Sterskak dimakan Skak, dan ya Raja maju ke G2 dan pion dimakan, benteng ke A5. Lalu di sini Pragnananda mengancam, maksud saya Parham mengancam gajah ke gajah yang ada di B3 ya. Di sini lalu gajah lari ke E6 dan Skak rajanya mundur. Ya, gajah mundur ke F5 ya, dengan tujuan nantinya akan bermanuver, mungkin akan disimpan di sini untuk membantu penyerangan ya. Dan selanjutnya gajah mundur, raja mundur, dimakan pionnya ya. Lalu di sini benteng ke F2 ya. Ini sedikit menambah grafik untuk Pragnananda. Lalu di sini Skak, raja maju lagi, benteng yang mengancam gajah, lalu gajah di sini ke D4. Lalu di sini gajah mengancam pion yang ini ya. Gajah mengancam pion di G6. Ini 2 kali ya ancamannya dengan benteng juga. Lalu di sini Parham ya, dia akan melakukan promosi terhadap pion. Lalu di sini jika Skak ya mundur, di situ ya, ini secara grafik pun Pragnananda sudah kalah ya, secara grafik pun. Pion maju dan gajah mengancam pion, tentunya Skak seperti ini ya. Ini Pragnananda kalah ya. Pragnananda di sini kalah. Kenapa kalah? Jadi nantinya kalau misalnya ini Skak makan, kan ini harus dimakan ya, mau gak mau harus dimakan. Kalau dimakan nanti dia Skak dulu ke sini, nanti dimakan lagi sama raja, nanti di sini pionnya bisa promosi ya, pionnya bisa promosi jadi menteri. Jadi di sini Pragnananda menyerah dan Pragnananda kalah, dan Parham Magsudlo memenangkan pertandingan ini. Oke, segitu dulu video yang aku bikin. Dan jangan lupa di subscribe. Bye bye.